Ya, itu kesimpulan saya, ya. Baik, waktunya tanya jawab. Tidak terasa. Silahkan. Langsung pertanyaannya saja, Ustadz. Bolehkah kita menjamak, bukan kita, kebetulan ini terjadi pada keluarga kami karena anak saya laki-laki. Pada saat melakukan perjalanan jauh, musafir itu melakukan sholat Jumat di perjalanan. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Pada saat sholat asar, itu anak kami sholat lagi, tapi anak saya suruh sholat itu kok, saya kan sudah di jamak qashar tadi Bu setelah sholat Jumat katanya gitu. Loh kok gitu, saya bilang gitu. Terus dia jawab kan sudah diberi fasilitas Gusti Allah kok nggak diambil katanya. Jadi saya sampai sekarang masih itu. Kemudian yang kedua, kemudian untuk orang yang sakit itu kriteria sakitnya seperti apa yang boleh dijamak? Karena saya pernah membaca buku bahwa orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada perbedaan pendapat Bapak Ibu tentang kebolehan menjamak qashar pada hari Jumat. Ya, ada yang mengatakan teman-teman yang letterlek memahami hadis karena tidak ada hadisnya secara spesifik, sehingga ya melarang, ya sudah sholat Jumat sendiri tidak boleh dijamak karena memang cari-cari hadisnya memang tidak ketemu sih. Sehingga wajar kalau dia berpendapat seperti ini, tidak boleh dijamak qashar pada waktu sholat Jumat. Tapi kan ini anaknya kebetulan ini soleh ini dan suka ngaji mungkin ya. Ya sudah diberikan rukhsah kok tidak digunakan. Nah, bukankah hadis yang di awal saya sebutkan 10 hari, 15 hari, 19 hari Nabi SAW jamak, itu bisa nabrak 2 Jumatan. Bisa menabrak 2 Jumatan. Dan tidak ada satupun di hadis itu mengecualikan, itu aja. Kecuali kalau dalam hadis itu, kecuali Jumat. Ya hadisnya mengatakan, ya fakana yusolli rok'aten hatta roja'na ilal Madinah. Ya kami bersama Rasul itu ya melaksanakan sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Ya tapi Ibn Abbas mengatakan ya kalau sudah lebih fa'idha zidna atmamna, ya kalau lebih daripada 19 hari ya kami sempurnakan ya sholat kami. Nah, jadi itu, ini pendapat tarjih. Pendapat tarjih ketika juga ditanya pertanyaan yang sama. Ya, gitu Bu ya. Jadi ya kalau saya menjamak qashar, ya status saya tidak hilang ya sebagai orang musafir ketika hari Jumat. Cuma memang kenapa tidak ditemukan pada saat Jumat? Karena Nabi SAW jarang melakukan perjalanan sebelum Jumatan. Ya biasanya setelah Jumatan sajalah baru melakukan perjalanan. Makanya kita ya tidak menemukan, ya. Ya ini sekedar pengetahuan saja. Yang kedua tadi, apa ukuran untuk yang sakit? Ya kalau sakit itu menghalangi dia untuk melaksanakan sholat wajib secara sempurna, secara baik. Ya, yang menghalangi apa? Ya sakitnya pegel, meriang, kemudian gregesi, ya, demam, ya menyentuh air saja, ya sangat sulit gitu. Dibolehkan untuk tayamum, tentu juga dibolehkan nih. Padahal itu kondisinya kan lebih berat dibanding daripada sekedar perjalanan. Makanya ulama umumnya sakit juga, ya memasukkan di sini ada beberapa alasan, ya nanti bisa dibaca lagi, ya dalam kondisi sedang haji di Arafah, di Mina, ya khususnya di Mina itu, kemudian nanti pada saat ketika safar dalam keadaan hujan,
Ya, sebagian masjid kita belum akrab dengan hadis ini. Padahal hadisnya bilang begini, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, wal maghrib dan isya di Madinah. Di Madinah itu tempat tinggal dia. Padahal tidak dalam kondisi khauf, tidak kondisi perang, aman ya. Wala matar, dan tidak juga hujan. Berarti kan hujan itu menjadi salah satu sebab. Apa yang masalah yang lain? Ya mungkin ada uzur yang lain. Ya, ada yang sering perjalanan jauh, di mana itu? Di Jakarta, macet, kemudian dia pulang nanti 3 jam baru sampai di rumah, rumahnya di Bekasi, rumahnya di Bogor. Boleh nggak saya jamak itu? Ya, kalau misalnya memang memang repot, tidak mungkin mampir. Tapi sekarang kan ada rest area kan? Rest area. Saudara, alhamdulillah lebih bagus lah, lebih islami jalan tol kita sekarang. Baik. Kemudian yang satunya ketika sakit berat yang menuntut istirahat total dan keadaan lain yang benar-benar menyulitkan. Ini mayoritas ulama. Ya. Tadi hadisnya pakai itu juga. Ya, hadisnya pakai itu. Alasan utama keringannya supaya tidak memberatkan, karena syariat Islam itu ketika ada kesulitan pasti ada kelonggaran, ada kemudahan. Itu syariatnya, ya. Itu kira-kira habis waktunya. Masih ada satu lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, sampai berapa waktu orang yang bisa jamak qashar, seperti orang yang tugas belajar itu sampai kadang-kadang 1 tahun 2 tahun gitu. Satu. Yang kedua terkait dengan itu juga, lebih utama kita qashar atau kita ikut jamaah mukim saat kita di safar, saat kita tugas belajar di luar begitu. Lebih utama yang mana? Yang ketiga, saat kita masih bukan di perjalanan, masih di luar kota, masih safar begitu, itu saat kita ingin jamaah dengan yang mukim, tetapi kita juga ingin qashar. Ini sebaiknya kalau duhur dan asar, saat kita dengan mukim kan utuh, harus yang duhur 4 rakaat, yang asarnya apakah juga harus 4 rakaat? Kan terkait dengan niat nanti. Jadi 4 atau bisa 4 kemudian yang 1 2. Kan terkait dengan niat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya katakan para ulama memang berbeda pendapat masalah berapa lama itu. Makanya di sini saya dalam bab ini lama safar yang dibolehkan jamak qashar. Ya, masing-masing punya dasar. Yang tadi dasar yang ya maksimal 3 hari karena dasarnya tadi walaupun tidak spesifik. Ya, menurut saya tidak pas untuk dijadikan sebagian. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 19 hari saja beliau jamak, padahal sudah pulang kampung tapi lama di kampungnya. Cuman tetap ada batasannya. Sehingga dulu kita punya guru namanya Hasbi As-Siddiq, ya. Tengku Hasbi As-Siddiq itu pendapatnya, selama dia di sini, selama dia di Jogja, dia kan orang Aceh. Ya 2 tahun, 3 tahun dia jamak terus, Pak. Ya, ini kalau disebarkan ajarannya mungkin banyak pengikutnya. Ya, khususnya bagi pelajar-pelajar yang di Jogja, di UMY, ya. Atau di UIN, ya, banyak sekali itu. Nah, ternyata Nabi SAW tidak seperti itu juga, ada membatasi. Apakah ada dasarnya? Ya ada juga. Ya, Nabi SAW pernah tinggal 20 hari saat perang Tabuk dan beliau mengqashar salatnya. Ibnu Umar dan para sahabat lainnya pernah tinggal berperang saat musim salju di Azerbaijan selama 6 bulan dan mereka mengqashar terus salatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, dari Samamah bin Syarahil. Bahkan ketika Ibn Abbas ditanya tentang salat oleh Abu Jamrah Nasr bin Imran yang akan pergi berperang dalam waktu lama di Khurasan, beliau menjawab, salatlah 2 rakaat, yakni qashar, meskipun kamu akan tinggal 10 tahun. Nah. Tapi itu kan pendapatnya Ibn Abbas. Ya, sementara praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimalnya 19 hari.
Tapi maka saya kemudian jika diperhatikan secara seksama pada hadis-hadis dari para sahabat ya, umumnya mereka menceritakan sholat safar sesuai dengan keadaan dan perspektif mereka masing-masing. Inilah yang kemudian dipahami oleh para imam mazhab sehingga mereka berbeda pendapat dalam batasan jarak dan waktu kebolehan sholat kasar. Dari beberapa pendapat tersebut tampaknya, ini masih saya katakan tampaknya, lebih kuat pendapat yang menyatakan bahwa selama berstatus sebagai musafir biasa, bukan musafir perang, dan tidak tinggal lebih daripada 19 hari di suatu tempat itu saja, maka masih diberikan keringanan untuk menjamak qashar sholatnya. Tapi kalau musafir perang ini beda, ya, maka boleh menjamak qashar sholatnya selama masih dalam suasana perang, ya. Nah, kalau misalnya 19 hari dan orang ya kafir harbi, ya kafir yang wajib diperangi itu tahu fikihnya, tunggu aja 19 hari. Dia akan sholat berdiri. Ya, saat itu jadi sasaran tembak, ya. Sedangkan bagi musafir dengan tujuan maksiat, ya bedakan ini, maka sebagian besar ulama berpendapat tidak ada keringanan qashar kepadanya. Ya. Ini menarik. Ya. Iya. Meskipun maksiat sangat dilarang dalam Islam dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, namun penulis tidak menemukan dalil atau hadis khusus yang mengecualikan rukhsah jamak qashar bagi musafir dengan tujuan maksiat. Saya tidak menemukan, cuman fikihnya ini harus jalan otak kita. Ya, jadi oh iya ya, menarik juga. Itu artinya penekanannya enggak usahlah berbuat maksiat. Ada rukhsah enggak? Itu sama dengan main judi, totoan. Ojo uri ya. Jangan curang. Curang itu dosa. Dikira judi tidak dosa. Pakai bismillah, walah. Makanya saya setuju itu dihukum ada artis yang apa itu ya? Orang tapi Palembang itu. Dia dihukum itu dipanggil oleh kepolisian. Apa? Kayak menghina gitu. Makan babi tapi bismillah. Ya, kan enggak benar ya. Menghina, diupload lagi bismillahirrahmanirrahim, makannya babi. Jadi ini banyak keanehan dan orang semakin berani seperti itu. Baik, yang terakhir maaf ini saya tidak, yang bagaimana, apakah kita boleh 4 rakaat ikut mukim setelah itu 2 rakaat? Saya melakukan itu, Pak. Saya melakukan itu. Jamaknya tetap karena mukim saya ikut 4 rakaat. Kalau saya telat 3 rakaat, ya saya nanti ikutnya. Kalau telatnya hanya mendapat 3 rakaat, saya tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau saya mendapat 2 rakaat, saya salam karena aslinya musafir 2 rakaat. Lalu kemudian nanti berdiri tinggal 2 rakaat. Itu kan, itu pendapat tarjih juga. Nah, terus 4-2 bagaimana? 4-2 tidak ada masalah. Saya melakukan misalnya pas di ini kan, saya jamak Pak karena berdasarkan keyakinan saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Masjidil Haram itu juga 2 rakaat, tapi kan beliau yang memimpin, ya, dan rata-rata kan jamaahnya kan dari Madinah, ya. Nah, jadi itu saya melaksanakan karena di sana saya ini pendatang, ya saya ikut sama jamaah mukim 4 rakaat, setelah itu 2 rakaat. Itu yang saya lakukan. Niatnya karena Allah. Iya, karena Allah, karena saya termasuk bukan yang harus mengucapkan niat, ya. Ya, pokoknya niatnya udah saya mau menjamak qashar, ya, jamak takdim atau takhir. Terus setelah itu kenapa 2? Kenapa tidak ditunggu saja? Bukankah pahalanya di sholat di Masjidil Haram? Saya tahu pahalanya besar. Ya, itu kan untuk menambah semangat kita supaya mau ke sana berkunjung dan kemudian sholat. Memang pahalanya besar, lebih besar daripada di Madinah. Ya, tapi masalahnya ini sunnahnya begitu. Apakah Nabi SAW tidak tahu tentang pahala-pahala yang pernah dia sampaikan itu? Sangat tahu. Tapi sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW menurut saya sih lebih utama. Saya cuma mengikuti itu. Terus bagaimana? Ya kadang-kadang tadarus, kadang-kadang zikir. Ketemu sama waktu sholat berikutnya. Terus apa yang saya lakukan? Ya, saya sholat lagi. Kenapa sholat? Karena Nabi SAW pernah menegur sahabat, dia duduk-duduk. Kalau kamu masih mendapatkan waktu sholat, ikut sholat.
Nah, saya masih mendapatkan, dan saya tinggal di masjid itu, tidak kemana-mana. Masa saya pergi? Kecuali kalau saya di luar masjid, saya tidak. Ini saya di dalam masjid, datang azan, jadi saya lakukan lagi. Apakah itu sunnah? Ya sunnah. Ya, malah pahalanya bisa double-double. Ya, karena saya di masjid. Tapi sebenarnya pun tidak sholat, tidak ada masalah. Ya, nah gitu kira-kira. Ya, matur nuwun. Ini sudah lebih daripada 7 menit. Ya, kapan-kapan kita buka lagi. Minta maaf bagi para penanya, Pak Imam, ya, Pak Oto dan lain-lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.